mari kita membaca Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 10. Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 10. Kita akan membacanya bergiliran. Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 10. Jikalau sudah mendapatkannya, saya akan membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu, saudara-saudari membaca ayat yang genap sampai dengan ayat yang ke-10. Sekali lagi, Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 10. Sudah dapat? Saya akan bacakan terlebih dahulu. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Kita baca satu ayat lagi dari Ibrani 11 ayat 23. Ibrani 11 ayat 23. Jikalau sudah mendapatkannya, Ibrani 11 ayat 23. Kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Mari kita berdoa, minta pertolongan daripada Tuhan. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami sudah datang di tempat ini, kami sudah duduk di tempat ini. Tuhan, biarlah pikiran kami tidak mengembara kemana-mana, pikiran kami boleh tertuju kepada firman-Mu. Biarlah dalam waktu yang tidak lama ini, kami boleh terus berkonsentrasi kepada kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan bekerja dalam hati kami, membuat kami taat, terus merenungkan dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh tolong setiap kami datang dengan pergumulan masing-masing dan diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan tolong hamba-Mu yang hina ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh keluar dari bibir mulutnya yang hina. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kisah bangsa Israel di tanah Mesir yang beranak pinak dan semakin banyak membuat Firaun itu takut, dan mereka juga sudah lupa akan jasa Yusuf yang memberikan banyak sekali jasa kepada bangsa Israel dan bangsa Mesir dan juga kepada bangsa-bangsa di sekitarnya dengan membantu mereka dari kelaparan. Maka Firaun yang sudah tidak mengenal Yusuf ini dan yang ketakutan karena melihat bangsa Israel yang terus beranak pinak dengan begitu banyak, maka mereka menindas bangsa Israel dengan pekerjaan yang berat. Tapi anehnya, meskipun diberi pekerjaan yang begitu berat, tetap saja bangsa Israel ini beranak pinak begitu banyak. Bahkan Firaun
memerintahkan kepada para bidan untuk kalau mereka menolong para perempuan Israel Ibrani ini ketika melahirkan, kalau bayi laki-laki maka dibunuh aja, dicekek aja, dibunuh. Tetapi Tuhan membuat para bidan ini nggak berani. Dan ketika ketahuan bahwa ternyata banyak bayi laki-laki ini tidak dibunuh, maka kemudian bidan ini berdalih bahwa perempuan Ibrani ini kuat-kuat. Sebelum kami tiba ke rumah mereka untuk menolong persalinan mereka, ternyata mereka sudah melahirkan. Maka kemudian Firaun berpikir dan kemudian memerintahkan kepada seluruh rakyatnya orang Mesir agar kalau ketemu bayi laki-laki maka dibunuh dan dilempar ke sungai Nil. Inilah keadaan yang terjadi pada waktu itu. Kita akan zoom kepada sebuah keluarga kecil, keluarga biasa, keluarga bukan orang hebat, bukan orang penting, bukan orang kaya, ya dia adalah keluarga Amran dan Yokebed. Sama-sama dua orang ini adalah suku Lewi, mereka sudah punya anak, ada Miriam, ada Harun, tetapi saat ini Yokebed sedang hamil. Nah, Yokebed dan Amran mengalami situasi dan kondisi politik yang sangat-sangat sulit. Kalau bayinya lahir itu laki-laki, mungkin mereka berharap Tuhan kalau bayi ini perempuan aman, selamat. Tapi kalau bayi ini laki-laki, perintah Firaun sudah menetapkan semua bayi-bayi laki-laki daripada orang Ibrani, orang Israel akan dilempar ke sungai Nil. Pada waktu itu gak ada USG, kalau sekarang ya ibu-ibu yang hamil bisa USG. Tapi USG itu pun bisa diketahui jenis kelaminnya pada usia ya kurang lebih 18-20 minggu. Di sini ada dokter kandungan ya. Kemudian sekarang ada yang lebih canggih namanya NIPT ya, tes dari darah dan kemudian akan tahu jenis kelamin janinnya paling cepat dan cukup akurat yaitu di kehamilan 10 minggu karena memakai fragmental DNA gitu. Tapi pada waktu itu nggak ada, mereka nggak tahu ini laki-laki, perempuan. Mungkin zaman dahulu ada bijaksana orang dulu, kalau perutnya agak lancip, apa laki atau perempuan, tapi itu nggak bisa jadi patokan begitu ya. Dan mereka terus mengharapkan, wah ini bayi laki atau perempuan ya, karena kalau bayi laki-laki akan dilempar ke sungai Nil. Siapa orang tua yang tega anaknya direbut dan kemudian dilempar ke sungai Nil? Jadi pada waktu itu Amran dan Yokebed, keluarga ini menghadapi situasi yang sangat-sangat bahaya dan juga satu situasi yang tidak pasti. Mereka pasti berdoa, mereka minta hikmat Tuhan, harus bagaimana berespon benar di hadapan Tuhan. Karena dalam hidup kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita hidup selalu berespon. David Paulison mengatakan kita selalu berespon. Dan respon kita bisa respon yang tidak baik dan respon yang baik. Kalau dia mengatakan respon yang seperti di padang gurun dengan bukan buah tapi duri, atau respon yang menghasilkan buah yang lebat karena ditanam di tepi aliran air. Setiap saat kita berespon, kalau kita lagi nyetir terus tiba-tiba ada yang nyalip, kita berespon. Biasanya nih, normalnya, naturalnya ya, kita akan marah-marah. Wah, dikat bodoh lah yang nyetir, kurang ajar lah, nggak tahu diri lah, langsung menyalip gitu ya. Tapi kemudian kita sadar, oh iya saya nggak boleh begitu. Atau ketika kita ketemu orang itu tidak menyapa kita, padahal kita lebih tua, kita akan tersinggung, kita berespon, wah tersinggung ya. Jadi kita selalu berespon. Nah, ketika keluarga ini menghadapi situasi seperti ini, mereka juga harus berespon terhadap situasi. Dan setiap respon ada konsekuensi. Dan salah respon bisa runyam. Ini masalah anak bayi, masalah kehidupan. Mereka begitu cemas, mereka menunggu-nunggu, gak tahu nih bayi laki atau perempuan. Ketika tiba waktunya, Yokebed melahirkan. Ternyata laki-laki.
Mereka senang, mereka bersyukur, sekaligus sedih, ya. Dan mereka berespon dalam keadaan yang sulit, penuh bahaya dan tidak pasti ini. Mereka berespon, mereka memutuskan untuk menyembunyikan bayi laki-laki ini. Dan tadi kita sudah baca dikatakan disembunyikan 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena 3 bulan bayi ini masih bisa diatur untuk kalau dia nangis, ya kalau nggak minta susu, popoknya basah, atau ada yang tidak nyaman, tapi kemudian dikasih susu, bayi ini akan diam, kemudian akan tertidur. Tapi kalau bayi sudah 3 bulan lebih akan sulit karena dia mulai bergerak, mulai tengkurap, mulai merangkak dan sebagainya. Ya, mungkin Yokebed dengan Amran kemudian menjaga bayi ini. Ketika bayi ini mulai gitu ya, waduh jangan sampai kedengeran, cepet-cepet dikasih susu, cepet-cepet digendong, cepet-cepet supaya tidur. Tapi bayi ini makin besar, 3 bulan. Ya, bagaimana perasaan Amran dan Yokebed ketika dia berpikir, waduh kalau bayi ini ketahuan nih dan dilempar ke sungai Nil oleh rakyat Mesir, gak perlu pakai tentara, siapa aja orang Mesir, orang Ibrani, bayi laki-laki ya, baru 3 bulannya, langsung direbut, langsung dilempar ke sungai Nil. Waduh bagaimana ya kalau sampai ini terjadi. Ibrani 11 ayat 23 mengatakan bahwa Musa disembunyikan karena iman. Jadi ketika dia berespon, saya mau sembunyikan bayi ini, saya gak mau biarkan, ya biarin aja lah nangis-nangis, nanti kalau ketangkap ya apa boleh buat, itulah nasib. Karena ya pokoknya ya apa boleh buat lah, pokoknya saya susuin dia, kalau nangis kedengeran ya udah. Tapi si Yokebed ya dan juga Amran menyembunyikan ini, berusaha supaya tangisannya tidak didengar oleh orang-orang Mesir. Ya, kenapa dia menyembunyikan? Karena dia beriman kepada Allah. Dan situasinya saat itu sangat ekstrim. Firaun memerintahkan semua bayi laki-laki Ibrani dibunuh. Kalau menyembunyikan bayi berarti resikonya adalah mati karena kamu melanggar perintah daripada Firaun, ya. Dan ketika mereka berespon dengan melakukan sesuatu, jadi gini, iman yang sejati percaya pada janji Allah meskipun keadaannya, realitasnya tampak berlawanan. Si Amran dan Yokebed, mereka percaya pada janji Allah. Janji Allah apa? Melalui Abraham, bahwa melalui Abraham bangsa Israel akan menjadi bangsa yang besar dan melalui bangsa itu akan muncul Mesias, akan muncul juru selamat. Mereka percaya pada janji Allah meskipun kenyataannya sekarang bayi laki-laki ini akan ditemukan, mungkin akan ditemukan dan akan dibuang ke sungai. Tapi mereka beriman, mereka berharap kepada Tuhan meskipun kenyataannya sulit. Di Ibrani 11 ayat 23 juga dikatakan bahwa mereka tidak takut kepada perintah raja. Ini bukan sekedar, wah saya berani, oh banyak orang berani. Saya berani nyebrang, nggak pakai melihat ke kanan ke kiri. Anak muda biasanya, darah muda. Saya berani nyebrang, terus dia nyebrang, nggak lihat kanan nggak kiri. Ya resikonya kalau nggak selamat ya mati. Karena saya berani nyebrang kereta api ketika kereta api sedang lewat. Ya kalau kesandung jatuh, kereta apinya udah lewat ya mati. Kalau misalnya agak cepat ya mungkin bisa lewat gitu ya. Jadi ini keberanian yang naif gitu ya. Tapi ini bukan keberanian yang naif. Ketika Yokebed menyembunyikan bayinya, ini adalah bentuk takut akan Tuhan. Kenapa? Karena taat kepada Allah daripada lebih taat kepada manusia. Ketika perintah manusia bertentangan dengan firman Allah, maka umat Tuhan dipanggil untuk taat kepada Allah. Ini ada di dalam Kisah 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ketika otoritas dari manusia itu sesuatu yang ketika meminta sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita harus lebih taat kepada Allah. Dan Yokebed dan Amran
berani, dia tidak takut kepada perintah Firaun, dia lebih takut kepada perintah Tuhan, dan dia mengambil respon, dia mengambil tindakan untuk menyembunyikan bayi ini. Jadi iman, dia punya iman tapi bukan iman yang pasif, tapi iman yang bertindak, iman yang melakukan sesuatu, ya. Dan apa yang dia lakukan? Yaitu dia menyembunyikan, bukan ya saya beriman biarinin aja, enggak. Dia berdoa, dia menyembunyikan bayi ini selama 3 bulan. Saya bisa bayangkan ini ketika dulu saya pernah tahun 90-an saya kuliah di STTRI angkatan pertama. Dan kemudian ternyata pada tahun kedua begitu saya hamil dan kemudian akhirnya melahirkan. Dan bagaimana kuliah saya belum selesai. Apa yang saya lakukan? Maka saya bawa bayi ini dengan keranjangnya. Saya teringat keranjang Musa, tapi tentu saja beda. Ini keranjang zaman sekarang begitu ya. Ada tutupannya, ada kain, ada apa. Terpaksa saya bawa ke kuliah. Sebelum 3 bulan dia bisa tidur di situ. Kalau udah dikasih susu dia tidur, saya bisa dengar kuliah, bisa catat, bisa tanya, bisa bikin tugas. Tapi begitu lebih dari 3 bulan dia sudah mulai merangkak, dia mau apa, dia teriak dan sebagainya. Waduh, saya stres sekali ya ketika kuliah, dan sejak saat itu nilai saya tidak seperti dulu lagi. Nilai saya menurun ya karena udah gak bisa konsentrasi dan sebagainya. Kemudian saya mengingat itulah yang terjadi pada bayi Musa ketika lewat daripada 3 bulan. Dan kita lihat bagaimana Amran dan Yokebed, dia tahu bahwa kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Apa yang mereka lakukan? Mereka sembunyikan, mereka nggak cuma bilang saya sembunyikan aja. Nanti kalau udah lewat 3 bulan bagaimana? Oke, mungkin mereka berdiskusi, mereka berdoa, dapat bijaksana dari Tuhan. Bagaimana ya kalau udah 3 bulan bayi ini pasti akan bersuara keras. Bagaimana ya caranya? Mereka kemudian dapat ide, dapat bijaksana, ya. Saya akan hanyutkan bayi ini dan saya berharap ditemukan oleh putri Firaun. Jadi waktu dulu nggak ada bilang pergi ke mall, pergi kemana beli ini keranjang, ya. Sekarang kita bisa dengan mudah mendapatkannya. Tapi pada waktu itu dia harus menganyam, membuat semacam keranjang, semacam peti keranjang, ya. Kemudian harus dengan sangat rapat, kemudian nanti dioles anti air ya, tergala-gala begitu ya. Kemudian mereka Yokebed khususnya membuat dengan hati-hati, mungkin Amran dan Yokebed berdua membuatnya, memastikan nggak ada yang bocor, mungkin dites dulu di air, ada yang air masuk tidak, terus membuat. Dan saya bisa membayangkan 3 bulan, katakanlah 90 hari. 1 hari lewat, puji Tuhan, tinggal 89 hari lagi. 1 hari lewat, tinggal 70 hari lagi. 1 hari lewat, tinggal 23 hari lagi. 1 hari lewat, tinggal 3 hari lagi. 1 hari lewat, besok anak saya akan dihanyutkan di tepi sungai Nil. Berharap putri Firaun akan menemukannya. Ya, terus menghitung hari. Suatu hari waktu kami tinggal di Singapura, ada seorang ibu yang baru mau melepas anaknya kuliah ke Amerika. Dan sebenarnya ibunya tinggal di Indonesia, bukan di Jakarta ya. Dan kemudian dia sering bolak-balik. Sebenarnya dia udah berpisah cukup lama lah dengan anaknya. Tetapi ketika mau melepas anaknya kuliah, dia sendiri bilang sama saya, "Bu, saya menghitung hari. Aduh, tinggal 27 hari lagi." Aduh, matanya bengkak, matanya nangis ya. Ingin berpisah dengan anaknya. Anaknya yang udah lulus SMA, anaknya yang mau kuliah demi masa depan yang lebih baik, ibunya aja menghitung hari. Apalagi ini gak jelas loh. Ya memang beriman, tapi saya beriman, tapi endingnya bagaimana? Saya gak tahu. Saya hanya berharap kepada Tuhan. Kita sekarang sudah tahu ceritanya. Ya, wah Musa akan diselamatkan, Musa akan dididik di kerajaan daripada Firaun dan sebagainya, kerajaan Mesir ya. Tapi pada waktu itu dia belum tahu gitu ya. Dan kita melihat bagaimana dia
karena ini melakukannya ini untuk anak sendiri, pasti melakukannya dengan baik. Bikin menganyam keranjang dengan terbaik, hati-hati, jangan ada yang bocor. Kenapa? Untuk bayi sendiri, untuk anak sendiri. Nah, kita melihat iman kemudian menghasilkan perbuatan. Bukan ini ya, iman tambah perbuatan sama dengan selamat. Saya beriman kepada Kristus, saya kemudian membantu orang miskin, saya diselamatkan. Bukan, iman kepada Kristus adalah anugerah daripada Tuhan, 100% anugerah. Tapi iman akan menghasilkan tindakan, yaitu seperti yang dikatakan di dalam Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, kita sudah tahu saya diselamatkan, tapi saya nggak mau ibadah, saya nggak mau melayani, saya nggak mau melihat orang menderita, kesulitan, membiarkannya. Berarti kita beriman tapi tanpa perbuatan itu adalah mati. Kalau kita sudah percaya Kristus, kita sudah tahu kita diselamatkan, sudah mendapatkan kasih daripada Tuhan, kita bisa mengasihi orang lain. Kita udah dapat modal. Ya, jadi bukan karena iman tambah perbuatan sama dengan keselamatan, bukan. Ya, nah pada zaman itu Sungai Nil, ya sekarang mungkin kita lihat Sungai Kapuas ya karena udah modern ya mungkin nggak serawan itu, tapi kalau pergi ke hutan-hutan mungkin akan masih sangat rawan. Di film The Prince of Egypt ya, itu ada gambaran ketika bayi Musa itu dihanyutkan di dalam keranjang itu, ada banyak binatang buas. Sepertinya kalau nggak salah ada semacam kayak dinosaurus atau ada naga atau apa begitu ya, yang siap melahap bayi Musa ini. Sebenarnya ini menggambarkan bahwa ya apapun bisa terjadi dengan bayi ini. Dan Amran dan Yokebed ini bukan orang yang gegabah. Ya udahlah taruh aja ini bayinya, goodbye, kiss bye, terus langsung taruh di sungai gitu. Enggak, mereka sudah memperhatikan ini sungai bagaimana alirannya. Mereka memperhatikan putri Firaun kayaknya mandi di daerah mana ya. Misalnya ya, di daerah situ sekian kilometer. Kalau dia mandi dengan siapa, berapa orang, mandinya di sekitar mana gitu ya. Mereka nggak bisa pakai YouTube, pakai Google Map, oh di sini apa, nggak bisa. Jadi mereka harus mengamati, memperhatikan, setiap hari mereka harus mengamati, memperhatikan. Ya. Kemudian mereka nggak dengan naif, ya udahlah taruh angin sungainya kencang arusnya bisa berombak dan sebagainya, biarinin aja lah, saya serahkan kepada Tuhan. Enggak, mereka kemudian memikirkan yang terbaik. Jadi bayinya taruh di mana? Bayinya taruh di teberau. Teberau itu apa? Kayak alang-alang, kayak pohon kayak gelagah air yang tinggi, ada kumpulan. Jadi kalau keranjang bayi itu taruh di sana enggak kena arus, enggak langsung ya. Jadi aman karena enggak akan hanyut jauh terbawa arus. Karena apa? Kena lagi pohonnya yaitu alang-alang ya, gelaga air di situ. Kemudian sebagai apa? Sebagai ditaruh di situ supaya apa? Supaya tersembunyi agar enggak mudah dilihat oleh tentara Firaun atau orang Mesir yang sedang jalan lewat. Kalau misalnya ditaruh di sungai dari jauh, apa itu? Wah, itu pasti orang Ibrani. Kita tarik, langsung cekek, langsung bunuh, mati ya. Tapi karena ada di teberau di antara pohon-pohon alang-alang itu, ya agak tersembunyi, nggak begitu kelihatan. Dan supaya apa? Mereka sudah atur sedemikian rupa. Cicinya, kakaknya, yaitu Miriam, ya. Mereka atur supaya Miriam yang berjalan, yang boleh mengawasi keranjang bayi itu berjalan di atas air Sungai Nil. Dan berharap ini ditemukan oleh putri Firaun. Karena putri Firaun mandinya juga dekat sekitar situ, di pinggir yang ada banyak alang-alang air ya. Tapi semua itu ada satu hal, bahwa Tuhan yang memelihara. Bisa terjadi ketika itu ada binatang buas kemudian dikibaskan ekornya, kemudian keranjangnya terbalik. Keranjang kecil loh, keranjang kecil ringan, kalau ada goncangan aja langsung terbalik ya. Bukan perahu yang besar. Perahu yang besar aja kita lihat keadaan bagaimana kejadian sering perahu yang besar ketika ada tsunami, ketika ada angin kencang, perahu
pesiar lah atau apa, langsung terbalik. Apalagi ini keranjang yang kecil, bayinya ringan. Berapa kilo sih umur 3 bulan? Ya, nggak lebih dari 10 kilo, mungkin hanya beberapa kilo, sangat ringan. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan pelihara. Maka kita melihat orang tua ini, Amram dan Yokebed, membuat skenario, ya, dan sudah research, sudah mengamati, sudah mencari tahu putri Firaun mandi jam berapa, di mana dan sebagainya, dan sudah atur ciciknya Miriam untuk mengikuti dan berbicara apa pada putri Firaun. Dan ternyata ada plot twist, dan benar-benar bayi Musa ini ditemukan oleh putri Firaun. Kalau kita udah tahu ceritanya, nanti ditemukan oleh putri Firaun gitu ya. Tapi pada waktu itu Yokebed dan Amram nggak tahu, ya. Dia hanya berserah, dia hanya berharap, dia hanya berdoa, dia hanya beriman. Tapi apa yang terjadi? Kita nggak tahu. Seperti kita, apakah kita tahu apa yang akan terjadi? Waktu dulu ada COVID, apakah kita tahu? Kita nggak tahu akan ada COVID, begitu sulit, begitu menderita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita nggak tahu ada perang Amerika, Iran. Kita nggak tahu Selat Hormuz, sampai ada berita Selat Hormuz. Sebelumnya kita mungkin nggak tahu ada Selat Hormuz. Kita nggak tahu Selat Hormuz itu begitu penting. Kita nggak tahu ada hubungannya harga plastik, harga cabai dengan Selat Hormuz. Kita nggak tahu, ya. Tapi ketika kejadian terjadi baru, oh, ada hubungannya. Kita nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi di depan kita. Nah, kemudian ditemukan putri Firaun, lihat, loh, ada. Kenapa bukan putra Firaun, pangeran Firaun? Ya, kalau orang yang hatinya iba itu selalu pasti perempuan, ya, perempuan putri, dia pasti iba, ya. Itu tergantung bagaimana Tuhan bekerja di dalam hatinya. Begitu dia lihat lagi mandi, loh, kok ada keranjang? Dayang-dayang, tolong ambil. Pas diambil, lihat, dan begitu dilihat keranjangnya, si bayi ini menangis, si bayi ini wajahnya itu lugu, lucu, polos, cute. Langsung hati daripada putri Firaun itu, Tuhan bekerja di dalam hatinya. Dia jadi iba, kasihan, ya. Tapi sebenarnya yang namanya bayi, saya suka sekali bayi. Kalau ada baby show, kalau ke rumah sakit pas ada baby show, saya berhenti. Meskipun tergesa-gesa, sebentar, saya lihat dulu. Meskipun bukan babynya siapa gitu ya. Ih, lucu, yang ini gendut, yang ini sipit, yang ini apa. Lucu sekali, bayi itu lucu. Saya suka sekali dengan bayi dan anak-anak gitu ya. Kalau kita ngelihat bayi, gak ada, ini orang nih penipu nih. Gak ada, bayi gak ada muka penipu. Bayi itu polos, dia lihat, kalaupun udah agak besar juga dia lihat kita, lucu, senyum. Dia gak ada bilang, wah mau nipu kita nih, mau apa kita. Gak ada, dia benar-benar polos gitu ya. Makanya Pak Tong mengatakan bahwa anak-anak itu adalah pengabar Injil yang baik, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang tua kita yang belum percaya Tuhan, kita kabarkan Injil. Kamu sama saya banyakkan makan asam garam saya. Kamu itu anak, kamu tahu apa memberitakan Injil kepada saya. Tapi si cucu, harusnya dia ngomong cucu, cucu, kamu memberitakan Injil kepada saya. Saya jauh lebih tua dari kamu. Enggak, cucu yang masih kecil. Akong, Ama, ke gereja yuk, percaya Tuhan Yesus. Akongnya sedih, Akongnya bilang, oh gitu ya. Iya Akong, ceritanya gimana? Oh, anaknya cerita, wah akhirnya, iya Akong datang ya ke gereja. Mau datang, kenapa? Karena cucunya. Ya karena mukanya nggak ada tuh bilang mukanya, ih cucu saya mukanya kayaknya mau nipu saya nih, mau apa saya, nggak ada ya. Dan memang sebenarnya anak-anak itu lucu, tapi Tuhan bekerja. Jadi dia begitu lihat, cakep benar ini anak. Terus anak itu nangis ya, anak itu kemudian dia jadi ibah ya. Dan tiba-tiba si Cici ini Miriam sudah ada skenarionya. Si Yokebed udah pikirkan, nanti kalau begini kamu ngomong begini, kalau begini kamu ngomong begini. Dan si Cici ini cukup pintar juga ya, dia kemudian menawarkan kepada si putri Firaun inang penyusu. Siapa inang penyusu? Mamanya sendiri, dibayar pula ya. Nah memang putri Firaun gak curiga, memang dia bodoh. Loh kok tiba-tiba ada orang nawarin, ada anak kecil nawarin inang penyusu. Apa dia gak curiga? Mungkin. Tapi kenapa dia menerima tawaran ini? Sekali lagi Tuhan yang bekerja ya di dalam hati putri Firaun sehingga mengiyakan ya
tawaran seorang anak kecil, mau nggak nyusuin? Kalau kita pikir secara logis gitu ya jangan-jangan kong kali kong ini mah anaknya mamanya dia begitu ya. Tapi dia oke gitu ya. Dan akhirnya Yokebed adalah ibu yang menyusui pun dibayar. Nggak ada tuh ya. Kita kalau menyusui anak kita ya nggak dibayarkan ya. Tapi si Yokebed ini menyusui dan dibayar oleh putri Firaun. Kemudian ayo dibawa anaknya ke rumahnya, disusui. Sampai umur berapa? Disapi. Kalau sekarang kan mungkin disapi itu ya 1 tahun, 2 tahun lah ya. Tapi pada waktu itu kemungkinan disapi itu sampai usia 3 sampai 5 tahun. Ya, 3 sampai 5 tahun. Dan ketika usia sudah 3 sampai 5 tahun, kemudian Yokebed datang kepada putri Firaun menyerahkan kembali anak bayi yang sudah usia 3 atau 5 tahun ini ya. Dan si putri Firaun gak berubah pikiran. Kan dia bisa berubah pikiran karena gak ada attachment, karena gak ada kedekatan gitu ya. Gak ini, wah apaan nih, waktu saya lihat bayi lucu kok sekarang kayak begini. Ini memang muka orang Ibrani banget gitu ya, jelas-jelas ini muka Ibrani banget. Saya nggak mau lagi, saya batal gitu ya. Enggak, dia menerima ya. Setelah disapi dia menerima ya. Karena apa? Karena Tuhan bekerja. Nah, ketika Yokebed saya bisa membayangkan terima bayinya kembali ke rumah, artinya dia nggak boleh diganggu karena ini anaknya putri Firaun, diangkat anak, dia hanya sebagai inang penyusu. Jadi dia bebas, anaknya mau nangis kenceng, ada polisi datang, ada tentara datang, ini anak angkatnya putri Firaun, jadi nggak bisa diganggu. Dan apakah Yokebed itu cuma senang aja, udah happy, karena anak saya udah balik? Dia terus melakukan sesuatu, bertanya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena dia menghitung hari lagi. Kalau dulu dia menghitung hari, ini anak mau dihanyutkan di tepi sungai Nil, tetapi sekarang ini akan dibawa ke istana Firaun. Berapa tahun? Mungkin 3 tahun, 5 tahun. Saya punya waktu 3 atau 5 tahun mendidik anak ini. Jadi sebenarnya bayi sampai dengan anak-anak itu adalah masa golden time untuk dididik. Ya, maka kita tahu bahwa Yokebed mendidik bayi Musa ini dengan baik. Karena apa? Karena Musa setelah disapi tinggal di istana, dia nggak lupa loh, dia ini siapa? Dia ini orang Ibrani. Ya, dia tahu dia orang Ibrani, identitasnya. Bahkan dia membela orang Ibrani. Waktu berantem dia lihat, ini orang Mesir ngebully orang Ibrani, orang Israel ya. Dia bela orang Israel. Dengan waktu hanya 3 sampai 5 tahun, itu semua anugerah Tuhan juga. Dia mendidik anaknya untuk tahu identitas dia, untuk boleh mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena memang itu adalah waktu golden time. Tapi sayang, banyak ibu-ibu muda waktu golden time-nya itu diserahkan ke suster, diserahkan ke mbak ya, 100% diserahkan. Enggak, maksudnya dia enggak terlibat lagi. Karena apa? Ya pikir masih kecil, nanti kalau udah gede baru saya didik. Salah. Justru ini adalah kita belajar dari apa yang dilakukan Yokebed ya. Jangan salah, bayi itu, saya baru punya cucu ya, sekarang baru 1 tahun 4 bulan ya, hampir ya sering video call dan juga sering hampir ya seminggu berapa kali dapat video, dapat foto ya. Waktu dia masih bayi, dia sudah tahu kalau papanya bicara baik. Halo, apa kabar? Dia ketawa-ketawa. Tapi kalau papanya pura-pura, kenapa kamu tidak minum susu sampai habis gitu? Dia langsung nangis gitu ya. Bayi itu pinter loh. Dia belum ngerti tapi dia bisa tahu mimik wajah papanya senang atau tidak senang. Dia tahu salah dan dihukum. Oh ya, saya bilang dihukum apa? Ya dia salah, dihukum di ujung kamar, corner kamar. Dia tahu dia salah, dia nangis sambil tutup mulut, terus sambil lihat papanya, berhenti nangis lihat papanya, mau lihat papanya itu tersenyum atau enggak, papanya enggak, masih serius, dia nangis lagi gitu ya. Lucu sekali gitu ya, tapi ya harus dididik
ya, harus dididik karena memang dia salah. Bukan artinya gini, dia jatuh yang disalahkan tembok yang dipukul, pok 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 pok, kamu salah, tembok salah ya, kamu nggak apa-apa. Kalau dia kejedot, ya apa, itu dindingnya yang dipukul-pukul, dinding itu salah, kamu nggak salah. Nanti kalau udah gede cari kambing hitam gitu ya. Tapi kita melihat bagaimana masa kecil itu, bayi itu sampai usia ya 5 tahun itu adalah golden time untuk boleh mendidik dia benar, salah, percaya atau tidak dan sebagainya. Dan Yokebed dia tahu betapa singkatnya waktu untuk dia mendidik anaknya. Dia tahu singkat, dia hitung hari lagi. Kalau misalnya 3 tahun kurang 1 hari, 3 tahun kurang 2 hari. Terus dia pikir ya, dia terus mengejar. Nak, berdoa ya, berdoa bagaimana? Ayo doanya apa? Siapa itu Tuhan? Ya mungkin gak terlalu ngerti. Ya, terus anak saya mengatakan, ini cucu saya itu udah mulai bisa doa. Dulu kalau disuruh doa, ya namanya bayi disuruh doa, dia pelangak-pelongo apa ya. Sekarang udah tahu kalau mau berdoa. Kan perlu diajar secara konsisten begitu. Nah, dia Yokebed terus mengajarkan kepada anaknya dan kita tahu bahwa apa yang diajarkan itu berbuah karena dia tahu identitas dia sebagai orang Ibrani, dia tahu, dia percaya kepada Tuhan. Ya, jadi kita melihat Allah bekerja melalui cara yang tidak terduga untuk menggenapi rencananya. Ya, jadi memang orang tua Musa hidup dalam janji Allah kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar dan ditebus. Jadi ada iman perjanjian dan mereka percaya Allah yang berjanji, Allah yang tidak akan gagal menepati janjinya. Sekarang kita ingat janji Tuhan itu apa? Janji Tuhan banyak. Ya, janji Tuhan banyak. Tapi satu inti daripada janji Tuhan adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin ketika kita dalam keadaan hidup lancar, hidup enak, ya kita gak perlu janji itu. Tapi ketika orang sakit, orang bergumul, dia bertanya, apakah Tuhan masih ingat saya? Apakah Tuhan masih bersama dengan saya? Tuhan sudah berjanji, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, umat pilihanku. Biarlah kita juga boleh ingat akan janji Tuhan. Ya, jadi kita belajar apa sih dari kisah ini? Kita belajar bahwa Tuhan bisa bekerja melalui orang tua sederhana, orang tua biasa dalam keluarga biasa. Itu. Iman orang tua bisa menjadi alat Allah dalam rencana besarnya. Ketika orang tua beriman dan menurunkan iman itu kepada anaknya, mewariskan dalam arti mengajarkan, menjadi contoh beriman kepada anaknya, ya. Kemudian keselamatan Musa nanti dia akan menjadi pembebas Israel, ya, adalah bagian dari rencana penebusan Allah yang kekal yang akhirnya menunjuk kepada Kristus. Musa nanti akan menjadi bayang-bayang daripada kedatangan Kristus. Sang Kristus itu sendiri. Jadi hari ini kita belajar bagaimana Tuhan memakai keluarga yang sederhana, bagaimana Tuhan memakai ibu yang sederhana, Yokebed, tapi punya iman. Imannya itu dia melakukan sesuatu, bertindak, bijaksana datang daripada Tuhan, dan semua bisa terjadi karena anugerah daripada Tuhan. Tadi liturgis sudah mengatakan hari ini adalah hari ibu. Ya, tadi disebut lagi ya Hari Ibu Internasional, karena kalau Hari Ibu Nasional itu 22 Desember. Terserah sebenarnya, boleh mau merayakan Hari Ibu Internasional, nasional nggak masalah gitu ya. Cuma mungkin karena Hari Ibu Indonesia itu jatuhnya 22 Desember itu kita banyak sekali kegiatan Natal ya. Jadi kita memperingati Hari Ibu pada hari ini setiap minggu kedua bulan Mei dan minggu kedua bulan Juni Hari Bapak ya. Jadi Hari Bapak nggak dilupakan juga begitu ya. Nah, Paul David Tripp mengatakan tiada yang lebih bermakna dalam hidupmu selain menjadi alat di tangan Tuhan untuk membentuk jiwa manusia. Bukan membentuk apalah dan sebagainya, tapi membentuk jiwa manusia.
Ketika Tuhan Yesus berinkarnasi, dia juga memiliki ibu. Siapa? Ibu yang rahimnya dipinjam. Ya, karena Maria mengandung daripada Roh Kudus. Siapa? Maria namanya. Ketika seorang anak berhasil, orang akan mengaitkannya dengan ibunya. Misalnya ada anak SD atau SMP atau SMA. Wah, juara olimpiade, medali emas internasional, ya. Apa yang orang katakan? Wih, hebat ya anaknya, hebat juga ya ibunya ya. Karena ibunya yang nganterin les, ibunya yang mondar-mandir ikutin kompetisi dan sebagainya. Wah, berbahagia ya ibunya, anaknya udah jadi, anaknya udah berhasil, udah dapat menang. Atau seorang anak masih muda jadi CEO. CEO Apple, CEO Google, apalah ya. Wah, hebat ya mamanya ya, berbahagia ya mamanya. Nah, ada kejadian di Lukas 11 ayat 27 sampai dengan 28. Ketika Yesus masih bicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Tuhan gak bilang, "Oh Maria, mama saya, begini mama saya luar biasa." Memang Maria luar biasa dipakai Tuhan. Tapi Tuhan Yesus gak bilang Maria begini. Enggak, dia bilang apa? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Maria mentaati firman Tuhan, yes, maka Maria berbahagia. Di Alkitab juga bilang Maria itu orang yang berbahagia. Meskipun berbahagia dia mengalami banyak, hatinya seperti ditusuk oleh pisau, ya. Sering kali hatinya seperti ditertusuk pisau, dan puncaknya ketika melihat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tapi dia adalah orang yang berbahagia. Yokebed taat firman enggak? Taat firman. Jadi Yokebed bisa dibilang adalah orang yang berbahagia. Ibu-ibu di sini, mungkin saya nggak kenal semua ibu-ibu, sebagian besar saya kenal ya. Ibu-ibu di sini, jikalau engkau mentaati firman Tuhan, engkau adalah juga ibu yang berbahagia. Yokebed dengan Maria, ibu Yesus ini ada kesamaannya. Kesamaannya apa? Sama-sama dipakai Tuhan untuk melahirkan pembebas umat. Kalau Musa pembebas umat Israel dari Mesir, membawa dia ke padang gurun untuk menuju tanah Kanaan. Tuhan Yesus adalah pembebas dari dosa. Jadi ada tipologinya Musa dengan Tuhan Yesus, ya. Dan Musa lolos dari pembunuhan bayi laki-laki. Tuhan Yesus lolos dari pembunuhan bayi laki-laki di bawah usia 2 tahun. Ketika orang Majus tidak balik lagi kepada Herodes Agung, kemudian akhirnya dia paranoid, kemudian mengatakan oke, yang di Bethlehem, yang pokoknya bayi-bayi di bawah 2 tahun dibunuh. Dan Tuhan Yesus juga lolos. Jadi kita melihat ada perbedaannya. Yokebed tidak tahu rencana penuh daripada Allah. Dia gak dikasih tahu. Dia hanya beriman, dikasih hikmat, ya, diumpetin, kemudian bagaimana dibikin keranjang, dihanyutkan, suruh anaknya yang lain, Miriam untuk boleh bicara sama putri Firaun. Kemudian akhirnya anak ini boleh di dalam asuhannya selama 3 sampai 5 tahun. Maria berbeda karena Maria itu melahirkan Mesias. Maria menerima wahyu langsung melalui malaikat Gabriel. Jadi malaikat Gabriel bilang, "Oh, kamu akan mengandung." Maria kaget, "Hah, saya mengandung? Saya kan belum bersuami. Bagaimana caranya?" Kemudian malaikat itu bilang, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Anak itu akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan sebagainya. Mungkin dia juga gak begitu ngerti full, ngerti dikit aja. Dia hanya tahu, oh ya, saya terpilih menjadi ibu Mesias. Dia cuma bilang, "Aku ini adalah hambamu. Jadilah padaku menurut apa yang engkau hendaki." Dia punya hati yang humble, dia punya hati yang mau taat, ya. Jadi Maria dikasih tahu, Maria begitu dikasih tahu, aduh bingung ya.
Kenapa? Waktu lahir ternyata di kandang yang hina. Tapi Tuhan kasih konfirmasi. Sebelumnya dikasih konfirmasi. Malaikat bilang, itu saudaramu si Elisabeth, dia udah tua loh, mandul, tapi dia mengandung. Dia pergi ketemu sama Elisabeth, ngomong-ngomong sama Elisabeth, dia kaget. Karena Elisabeth bilang, bayi di dalam kandungan melonjak kegirangan. Dia kaget, kok tahu ya, dulu gak ada WA, telepon-telepon, Elisabeth saya mau ke rumah kamu ya, saya lagi hamil juga, begini, enggak. Sama sekali nggak tahu, tapi Tuhan yang memberitahukan kepada dia. Terus ketika dia dalam, Tuhan katanya ini anak Allah yang maha tinggi. Gak usah saya bilang lahir di istana. Ya di rumah lah, kok ini di kandang kotor begini. Orang gembala-gembala datang. Saya barusan lihat ada paduan suara dan malaikat itu bilang telah lahir juru selamat di kota. Dia dapat konfirmasi lagi. Nanti orang Majus datang menyembah bawa persembahan, dapat konfirmasi lagi. Nanti ketika usia 40 hari dapat konfirmasi lagi dari Simon dan Hana. Ya, Simon dan Hana. Simon yang udah tua menggendong, dia bilang sekarang saya tutup mata rela karena saya sudah melihat Kristus, sudah melihat Mesias. Hana itu girang setengah mati sampai nari-nari kasih tahu orang bahwa Kristus sudah lahir, memberikan penghiburan, memberikan konfirmasi kepada Maria. Hari ini kita belajar, Yokebed Tuhan gak kasih tahu duluan. Wah ceritanya begini, Maria dikasih tahu pun gak gampang, hanya ada satu orang yang dipilih, yaitu Maria. Yokebed, dia gak tahu ceritanya gimana, tapi dia bersandar kepada Tuhan. Ya, dia tidak menyangka akhirnya Tuhan memakai anaknya untuk menjadi penebus. Kiranya ibu-ibu yang ada di sini boleh menjadi ibu yang berbahagia. Karena apa? Karena mendengarkan firman, memelihara firman, artinya mentaati firman Tuhan. Selamat Hari Ibu semua. Bulan depan bapak-bapak jangan iri, bulan depan nanti ada gilirannya Hari Bapak juga ya. Oke, kiranya Tuhan yang boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur hari ini kami boleh memperingati Hari Ibu. Kami melihat salah satu teladan yaitu Yokebed, bagaimana Tuhan boleh memakai dia seorang ibu yang sederhana, tahu tanggung jawabnya dia mendidik mendidik anaknya di dalam takut akan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menolong semua ibu yang ada di sini, boleh menjadi ibu yang berbahagia karena ibu yang mendengar dan melakukan firman. Kami tidak tahu apa yang terjadi, apa yang menjadi pergumulan para ibu dan para bapak di tempat ini, tapi Tuhan tahu dan kiranya mereka semua mengingat janji Tuhan bahwa dalam keadaan apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.